Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Perencanaan Pariwisata, oleh dosen pengampu Bapak Rizky Arif Nugroho, STMT. Kami akan mempresentasikan hasil analisis objek wisata Kampung Laut, Bontang Kuala, Kalimantan Timur. Kemudian ada anggota kelompok kami, yang pertama ada Adel Novrianti, Lailatul Makfiroh, Maira Hikmatiara Arifin, Raffi Fihan Pratama, dan Sinta Handayani. Next. Kemudian ada outline pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua hasil analisis, dan yang ketiga lesson learned. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya beberapa pendahuluan. Di mana di pendahuluan terdapat identifikasi masalah. Permasalahan yang ada pada objek wisata Kampung Laut Bontang Kuala antara lain kurangnya investasi dalam pengembangan dan kurangnya publikasi dan promosi wisata. Kekurangan ini perlu penanganan langsung dari pemerintah dan masyarakat Kota Bontang dalam menyusun strategi sebagai upaya untuk mempromosikan wisata Kampung Laut Bontang Kuala. Kurangnya fasilitas pendukung juga merupakan suatu masalah, seperti fasilitas kesehatan yang belum cukup, memiliki sumber daya manusia di dalamnya, jumlah toilet dan tempat sampah yang masih kurang. Gambaran umum, Kota Bontang adalah kota yang wilayahnya relatif kecil seluas 49.757 ha dan didominasi oleh lautan dibandingkan kabupaten atau kota lainnya di Kalimantan Timur. Bontang Kuala terletak di Kota Bontang ini menawarkan wisata budaya dan kawasan wisata Kampung Laut Bontang Kuala, di mana wisata ini sesuai dengan arahan yang di dalam dokumen rencana tata ruang wilayah Kota Bontang. Kampung Apung Bontang Kuala terdiri atas rumah-rumah kayu ulin yang terapung di laut Kota Bontang. Kawasan wisata Kampung Laut Bontang ini merupakan salah satu tujuan wisata lokal maupun mancanegara. Selanjutnya hasil analisis akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini yang pertama ada analisis dampak. Yang pertama merupakan analisis dampak sosial dan budaya, di mana melalui wisata ini pengunjung dapat mengenal dan mempelajari tradisi, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kemudian untuk dampak pariwisata, dapat mempromosikan dan melestarikan budaya dan warisan lokal dengan adanya kunjungan dari wisatawan masyarakat. Kampung Laut Bontang Laut dapat memperkenalkan tradisi, kebiasaan, dan keunikan. Kemudian ada dampak lingkungan binaan, yaitu mengakui Kampung Laut Bontang Kuala sebagai destinasi wisata dapat membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal yang dapat meningkatkan keaslian pengalaman pengunjung. Kemudian untuk analisis interpretasi dan pengembangan daya tarik wisata, menurut juga Naru dan Angel, kegiatan ekowisata melibatkan unsur edukasi dan interpretasi, serta dukungan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pelestarian sumber daya alam dan budaya. Untuk pengembangan potensi pariwisata di Bontang harus sejalan dengan visi dan misi daerah, yaitu memperkuat pembangunan bidang pertanian. Next. Kemudian untuk komponen ekowisata yang terdapat di kawasan wisata Kampung Laut Bontang Kuala, yang pertama pada aspek daya tarik alam dan budaya, yaitu menyuguhkan panorama keindahan perkampungan nelayan dan pesona lautnya. Selain itu terdapat pula kawasan konservasi mangrove. Kemudian untuk aspek sosial budaya masyarakat setempat kawasan wisata tersebut, yaitu rumah-rumah nelayan yang dibangun dengan desain unik dari kayu menjadi salah satu daya tarik utama bagi para wisatawan. Dan untuk aspek kegiatan ekonomi, di mana produksi dan pengemasan olahan hasil laut seperti ikan asin, agar-agar rumput laut, kerupuk ikan, teripang, dan produk olahan laut lainnya. Ada juga usaha kuliner seperti restoran, budidaya keramba, pembuatan perahu, dan program bank sampah. Selanjutnya ada rekomendasi, di mana rekomendasi yang pertama ada program pemasaran, kemudian pemerintah bisa membuat kelompok pengawasan kegiatan ekowisata di kawasan wisata Kampung Laut Bontang Kuala agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan terpadu. Kemudian pemerintah perlu memperjelas kembali manajemen pengelolaan kawasan wisata Kampung Laut Bontang Kuala.
masyarakat lebih aktif dalam berbagai kegiatan pariwisata, membuat zona kawasan mangrove atau kawasan lindung budidaya dan rawan bencana. Kemudian ada hal-hal yang bisa dipelajari. Yang pertama yaitu di mana kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata, untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya, kuliner, UMKM, souvenir, petualangan, ekonomi kreatif, dan edukasi. Kawasan tersebut juga merupakan tujuan wisata lokal dan mancanegara, di mana kemudian kawasan Kampung Laut Bontang Kuala ini memiliki karakteristik unik sebagai perkampungan nelayan di atas laut dengan beragam potensi wisata seni dan budaya, kuliner, UMKM, souvenir, petualangan, ekonomi kreatif, serta edukasi. Kemudian kegiatan ekowisata yang dilakukan di kawasan Bontang Kuala ini melibatkan unsur edukasi dan interpretasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya alam dan budaya, di mana kawasan wisata Kampung Laut Bontang Kuala ini menawarkan pengalaman wisata bahari yang memukau, wisata edukasi konservasi mangrove, yang memperkenalkan keanekaragaman ekosistem, serta wisata budaya yang memperkenalkan tradisi dan kehidupan masyarakat setempat. Lalu dengan memanfaatkan potensi ekowisata yang dimiliki, kawasan Kampung Laut Bontang Kuala dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat, di mana dalam pengembangan ekowisata pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian alam budaya dengan kegiatan pariwisata yang dilakukan. Dan dukungan yang tepat dalam bentuk fasilitas, pelatihan, promosi, dan pengelolaan yang baik akan membantu dalam mengoptimalkan potensi ekowisata di kawasan Bontang Kuala ini. Baik, demikian hasil presentasi analisis objek wisata Kampung Laut Bontang Kuala yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari presentasi kami ucapkan terima kasih.